Hai friend, dukung aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga turn on your notifications. Halo hai teman main, kali ini aku akan membahas tentang Huawei MatePad series, yaitu adalah Huawei MatePad T10. Kali ini aku beda banget ya, biasanya review cafe, kali ini aku review salah satu gadget. Tapi bukan review sih sebenarnya, aku share pemakaian aja bagaimana sehari-hari aku memakai MatePad series dari Huawei ini. Dan ini dia salah satu rekomendasi tablet termurah dan terbagus menurut versi aku, dan kita langsung aja share. Sebenarnya aku beli tab Huawei MatePad ini udah sekitar 1 minggu, biar kesannya like new dan kalian juga lihat tahap awalnya kayak gimana, maka aku coba dari awal ya. Baru dibuka aja kelihatannya satisfy banget. Tab ini memiliki ukuran 10 inch, beda daripada tab lainnya. Selain itu juga ringan dan tipis, aku suka banget. Emang aku suka banget sama gadget yang slim-slim gitu. Dengan harga budget minim, kamu tuh udah dapet layar 10 inch dan juga slim gitu. Ini sih rekomend dan worth it banget. Alhamdulillah. Ini sih Masya Allah, keren banget deh. Aku benar-benar suka tampilannya sekeren itu. Aku nggak tahu kenapa dinamakan Huawei MatePad series, dan itu banyak banget seriesnya, termasuk ini yang T10. Mungkin karena kalau aku pegang dari bahan belakangnya ini adalah bentuknya matte gitu bahannya. Oh iya teman main, jadi Huawei MatePad ini punya lebar 240,2 mm gitu ukurannya. Selain itu juga dia memiliki panjang sekitar 159 mm gitu. Dan juga terdapat kamera landscape gitu bentuknya. Selain itu juga memiliki bobot berat 450 gram dan termasuk baterai loh. Untuk beratnya itu benar-benar nggak berat banget. Tebalnya juga 7,85 gram. Di bagian sisinya itu terdapat port jack audio, kemudian juga ada port USB Type-C dan juga 2 dari speaker stereo. Jadi di sini kalian bisa dengar itu kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oh pokoknya enak banget deh. Di sisi lain terdapat tempat micro SD dan juga tombol power nonaktif hidupkan dan restart, serta juga tombol volumenya. By the way, tab ini tidak mendukung SIM card, tetapi WiFi only. Jadi menurut aku WiFi sih udah bisa diakses di mana aja ya. Selesai kita ulas sedikit dari tabnya, kemudian kita lihat dari sisi boxnya nih. Kalau kalian seandainya beli Huawei MatePad ini, maka kalian akan mendapatkan box yang seperti ini bentuknya, dimana bagian sisi kiri itu ada bagian kepala chargernya itu terpisah dari kabel USB-nya. Dengan daya input dari bagian head charge-nya ini sekitar 100-240 volt. Dan kemudian bagian box yang bisa terpisah ini ada bagian dari jarum untuk micro SD-nya. Jadi kalian membukanya dapat free jarum kayak gini bentukannya. Lucu ya. Selain itu juga box ini ada isinya juga loh. Nah, ini cara bukanya itu seperti ini, pelan-pelan. Karena dia ada bagian tutupnya lagi di dalamnya. Di dalam box ini yaitu terdapat kabel USB Type-C penghubung kepala charge-nya gitu, dan juga kartu garansi serta kartu daripada penjelasan tentang tab-nya gitu. Oke, saatnya kita untuk hidupkan bagian dari tabnya ini, karena ini posisinya aku matikan terlebih dahulu, aku nonaktifkan. Kemudian kita pencet aja tombol powernya. Kita langsung bentuk landscape kayak gini ya, portrait juga bisa, tapi aku lebih nyaman kayak gini. Nah, di sini ada logo Huawei beserta juga powered by Android, karena di sini udah Android 10 ya. Gak jauh beda seperti pada gadget yang lainnya, Huawei juga memiliki logo di awal pembukaan dan juga serta sound ciri khas dari Huawei.
Oh iya teman main, jadi di belakang dari tab ini ada stiker, itu adalah nomor emailnya yang bisa kalian samakan nanti dalam pengaturan gadgetnya. Jadi di sini memang perangkatnya harus disesuaikan ya kalau misalkan kalian memang penasaran. Dan ini dia look first impressionnya aja cantik banget ya. Pokoknya bener-bener keren, dari tampilannya aja udah oke banget. Tampilan pertamanya aja udah dilihat, di sini udah ada jam dan juga bagian dari cuaca hari ini dan kedepannya. Kemudian di sini ada search engine-nya gitu, namanya Petal. Jadi khusus Huawei itu namanya Petal gitu, bukan Google gitu ya. Dan juga ini ada beberapa perangkat dari aplikasi yang udah aku pasang. Kalian bisa lihat sendiri ya, di sini banyak beberapa menunya. Dan aku ingatkan lagi, tidak ada menu dari call karena ini wifi only. Jadi benar-benar memang buat work banget. Tab ini sebenarnya cocok banget untuk pelajar dan buat kayak aku juga buat ngajar gitu ke murid-murid. Selain itu juga enak buat video call juga. Selain itu juga kayak ini buat daily activity enak deh, buat working kayak pakai Microsoft Office ataupun misalkan kalian mau drawing atau mendengarkan lagu Spotify. Ini bener-bener tab ini tuh hemat banget. Karena kenapa? Aku mau kasih tahu kalian, aku start untuk menghidupkan tab ini dari jam 5 pagi itu dengan posisi baterai 100%. Dan kemudian sampai malam hari itu masih tersisa sekitar 50%-an. Itu sekitar jam 9 50%. Jadi aku masih ketemu itu setengahnya. Dan kapasitas untuk baterai ini 5100 mAh. Kalau kamu udah terdaftar dari bagian Huawei, kamu juga membuat ID cloud dari Huawei-nya itu sama seperti pada handphone-handphone kebanyakan umumnya. Sekarang kan rata-rata ada bagian dari cloud-nya, entah itu dari bagian tetangga-tetangga gitu deh gadgetnya yang kalian tahu juga. Huawei ini untuk tab dari MatePad ini menggunakan sistem MIUI dan juga Android 10 yang kebanyakan pada masa sekarang ini. Walaupun pada halnya Android 11 katanya kalau nggak salah udah muncul ya. Untuk yang aku pegang MatePad T10 ini, dia memiliki RAM 2 dan ROM-nya itu sekitar 32 GB. Tapi untuk daily aku ini enak banget kok, aku pakai harian buat working, WhatsApp ataupun aplikasi lain yang sering aku pakai, oke banget. Yang penting kalian niatin dulu punya tujuan kalian membeli tab itu untuk apa? Kalau aku sendiri diutamakan untuk working, memang untuk ngajar aku sehari-hari. Ini bermanfaat banget. Keisengan aku biasanya drawing gitu, itu enak banget. Dan selain itu juga kalau pakai game juga lancar sih. Tapi aku nggak penting-penting banget ya karena aku ada 2 handphone. So buat kalian juga yang mencari tab untuk working ataupun untuk misalkan study gitu, belajar online ataupun belajar offline juga nggak masalah sih. Itu bisa banget kalian gunakan. Seminggu aku gunain MatePad Huawei ini, aku nyaman banget. Dari daily activity aku tuh kebantu banget, terutama input nilai, terus kayak buat reminder rapat dan lain-lainnya. Aku seneng banget kalau seandainya nulis di atas daripada layar Huawei MatePad ini. Karena kenapa? Selain disentuhnya itu responsif banget, dia juga bisa pakai pen. Untuk menulisnya itu benar-benar enak di atas layarnya. Pokoknya bikin nyaman, nggak bikin grogi ataupun kaku untuk kalian yang pertama kali coba di atas layar, terutama tab ya, untuk nulis-nulis gitu pokoknya enak banget. Selain itu untuk WhatsAppan juga enak, untuk video call juga oke, bagus gitu. Dan untuk YouTube streaming ataupun kalian nonton di YouTube itu oke banget. Pokoknya kalian untuk masalah jaringan di tab ini disesuaikan. Kalau jaringannya oke, pasti untuk streaming gitu juga oke banget. Pokoknya sama lah kayak misalkan kita punya SIM card juga, jaringannya lagi enak banget kan. Pokoknya lagi kenceng pasti enak. Kalau lagi seandainya bermasalah pasti juga bermasalah. Dan untuk streaming ini aku pakai wifi di rumah, enak banget loh. Benar-benar nggak ada macet-macetnya sama sekali, enak banget. Buat dilihat tampilannya beda daripada handphone gitu ya. Untuk dari tab Huawei MatePad ini kalian bisa lihat. Jadi di sebelahnya itu juga ada rekomendasi video, atau misalnya kalian klik komen. Jadi di sebelahnya itu bisa di playing 2 gitu loh. Kalian seandainya sebelah kayak di ini deh, pokoknya kayak di laptop ataupun komputer tampilannya. Huawei MatePad T10 ini menurut aku fungsional banget, bisa dikemanain pun. Tujuannya untuk apa kalian mempunyai tab ini?
Dan ada satu hal lagi, aku pakai pen di sini. Nanti aku taruh deskripsi di boxnya, rekomendasi daripada Huawei MatePad T10 ini aku beli di mana. Kemudian juga pennya ini nggak original ya, nggak original dari Huawei MatePad, tapi aku beli sendiri di salah satu e-commerce yang bakalan nanti aku share di kalian, terutama e-commerce itu adalah Shopee. Kalau pen yang aku pakai ini materialnya mewah banget, kelihatannya looknya, tapi harganya mantap. Nanti bakal aku letakkan juga untuk linknya di deskripsi box ya. Dan untuk fungsional daripada pen ini itu selain untuk tab juga buat handphone bisa kok. Bisa kalian lihat sendiri dari Huawei MatePad T10 ini responsif banget, enak banget untuk di swipe dan juga untuk dimainkan, baik itu melalui sentuhan jari maupun dari pennya. Apalagi kalau seandainya aku punya Huawei pen atau pensilnya yang original ya, makin lengkap ya. Insya Allah nanti aku bakal beli, amin. Aku sering banget gunain pen ini di Huawei MatePad. Itu pokoknya Huawei MatePad pakai pen apapun sebenarnya enak sih, tapi lebih enak lagi yang original. Aku juga sering banget gunain Spotify sehari itu, sering banget pokoknya untuk di play. Dan untuk masalah baterai dan keenakan, kenyamanan serta nemenin aku seharian banget dari playlist musik yang ada di Spotify melalui Huawei MatePad ini, pokoknya ini teman aku banget nih saat ini, Huawei MatePad T10 ini. Selain itu juga biasanya kalau aku selain dengerin musik gitu, aku sambil drawing gitu, iseng-iseng mewarnai atau mengukir-ngukir. Ya pokoknya ngisi waktu luang kamu deh, yang tadinya kalian mood, pokoknya kalian jadi ditemenin sama teman baru kalian. Pokoknya kalian wajib banget punya Huawei MatePad series. Kalau mau sama dengan aku, Huawei MatePad T10 atau series yang lainnya. Untuk lebih jelasnya lagi, mungkin kalian bisa lihat rekomendasi dari penjelasan spesifikasi Huawei MatePad T10 yang lebih lengkap di channel yang lain. Aku hanya just share pengalaman aku dalam penggunaan selama 1 minggu ini. Aku merasa nyaman banget dan bener-bener aku sayang banget sama Huawei MatePad T10 ini. Aku yang tadinya ragu beli, yang sekarang benar-benar udah ngerasain senyaman itu. Dan buat kalian yang penasaran, silahkan langsung aja kunjungin di Instagram Huawei Mobile ID, ataupun kalian bisa cari lewat Google untuk keterangan lebih jelasnya masalah Huawei. Dan selain itu juga aku bakalan rekomendasiin ke kalian untuk link Shopee dari Huawei MatePad T10 ataupun dari kontak kalian jika ingin memesan. Dan untuk wilayah Jakarta ataupun Bekasi itu bisa langsung didatengin sama bagian dari staff Huawei-nya, membawakan pesanan kalian apa yang kalian inginkan dari produk Huawei, terutama untuk kalian yang ingin punya Huawei MatePad series seperti aku juga ataupun series yang lainnya. Pokoknya jangan ragu, jangan merasa bingung. Aku langsung taruh semua, siapin semua ke kalian di deskripsi box YouTube aku. Kalian klik aja di situ. Oke? Itulah sekilas ulasan aku mengenai penggunaan dari produk Huawei MatePad T10. Nah, untuk kalian jangan lupa untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen, dan beri masukan yang baik untuk langkah aku ke depannya dan semakin aku rajin untuk berkonten. Terima kasih banyak. See you.